Nah, Mas Toto tadi banyak membicarakan mengenai format debat. Di debat kedua ini memang akan ada perbedaan. Bahkan ada satu segmen ini debatnya kemudian tidak dibatasi oleh durasi. Jadi bisa lebih kemudian elaboratif lagi. Iya, pertama tidak ada kisi-kisi pertanyaan. Menurut saya itu akan sangat membantu. Minimal hal yang otentik dari Jokowi dengan Prabowo akan lebih terlihat. Kalau ditanya otentik seperti apa yang bisa kita perkirakan berkaca dari 2014, Pak Jokowi sangat mikro. Bahkan seringkali ledekan muncul saking teknisnya dia tidak berbicara sebagai pemimpin yang visioner, tetapi berbicara hal-hal yang terlalu teknis. Kritik kepada Prabowo sebaliknya, dia berbicara hal besar secara visioner, tapi ketika masuk ke dalam hal yang sifatnya teknis, kemudian sering terjadi paradoks dengan pernyataannya sendiri begitu. Terlihat orang yang bisa bermimpi tapi sulit untuk mengeksekusi. Nah, ini yang menurut saya akan menarik, dan dalam konteks ini kan akan berbeda ketika sekarang mereka bicara hal yang lebih real. Dulu sama-sama berbicara mengenai mimpi, sekarang berbicara mengenai bagaimana mengevaluasi kebijakan yang sudah ada. Dan menurut saya the devil is in the details. Ketika kita berbicara mengenai contoh infrastruktur, tentu saja dari sisi apa yang telah dicapai harus diakui ini pencapaian terbesar dari semua rezim. Tapi ketika oposisi berhasil menarik itu menjadi persoalan yang lebih teknis terkait dengan bagaimana pembiayaan sudah benar atau tidak, terkait dengan perencanaan yang sudah baik atau tidak, disitulah menurut saya substansi bisa terjadi. Dan kalau kemudian sama sebaliknya, ketika kritik itu muncul dari pihak oposisi, cenderung mereka akan terjebak dalam situasi saya tidak mau A, tidak mau B, tidak mau C. Tapi ketika masuk ke dalam lalu apa yang Anda mau, sulit mereka kemudian menjelaskan. Itu biasa yang terjadi dalam pola perdebatan antara incumbent dengan oposisi. Dan balik lagi, kelemahannya adalah Pak Jokowi seringkali sulit menjelaskan apa yang sudah dilakukan dengan visi besar dari sebuah negara. Pak Prabowo sebaliknya sulit menjelaskan secara teknis dan di level eksekusi hal besar apa yang ingin dia lakukan. Oke, Bang Adian. Ya, terlepas dari semua perdebatan itu, orang bicara tentang bangun jalan tol, utang, dan sebagainya, ukurannya sederhana dalam bernegara. Ada tidak undang-undang yang dilanggar? Ada tidak kemudian regulasi yang dilanggar? Kalau ada, jangan diperdebatkan, investment saja. Itu loh. Ternyata tidak ada, lalu apa mau diperdebatkan? Oke, tadi menurut Mas Toto bahwa kadang Jokowi ini agak sulit menjelaskan sesuatu menjadi lebih besar, menjadi visioner seperti itu, lebih kepada mikro seperti itu. Jokowi pekerja, bukan penghayal. Dia pelaku. Yang bisa bicara panjang lebar itu kan dia baca novel, dianggap beneran. Itu penghayal begitu, ngapain kita dengerin? Yang kita harus lihat itu adalah dia sanggup tidak kerjakan apa. Alat ukur orang itu bukan bagaimana dia berbicara, tapi bagaimana kemudian dia merealisasikan pikiran-pikirannya dalam bentuk tindakan, perbuatan, ada hasilnya. Jokowi yang kedua. Baik. Nah, kita kembali nih, bagaimana sebetulnya respon daripada warganet ini mengenai komparasi ekspos itunya sendiri, Mbak Tika? Ya, kalau bicara di media sosial Twitter, memang itu adalah media sosial yang paling cerewet gitu ya, paling banyak sekali percakapan gitu. Jadi misalnya dalam 1 minggu ini aja, itu sudah ada 1 juta percakapan yang dalam 1 minggu ini? Dalam 1 minggu ini, dan itu ditujukan kepada Jokowi, dan sementara ada 445.000 yang ditujukan kepada Prabowo Sandiaga gitu. Nah, kenapa Pak Jokowi itu cukup banyak mendapat respon? Karena Pak Jokowi adalah seorang petahana, sehingga banyak sekali hal-hal yang disampaikan oleh netizen, harapan atau apapun kepada dan dimention kepada Pak Jokowi. Lebih banyak mengenai apa? Harapan, hope, atau seperti apa? Kalau yang untuk 1 minggu terakhir adalah bicara soal deklarasi. Jadi deklarasi adalah isu terbesar yang dibicarakan oleh kedua belah pihak. Karena kan beberapa waktu ini kan ada deklarasi-deklarasi baik di Jakarta maupun di beberapa wilayah gitu. Itu adalah isu terbesar gitu. Kedua adalah mereka menanti sebenarnya debat nanti itu mau seperti apa gitu. Mereka menganggap bahwa mungkin Jokowi akan lebih matang karena dia bicara dengan apa yang sudah mereka lakukan gitu. Nah, sementara sama juga dengan apa yang disampaikan oleh netizen kepada Prabowo Sandi, mereka banyak memberikan harapan kepada Prabowo Sandi karena mereka menganggap bahwa untuk debat kedua itu Prabowo pasti akan lebih mantap karena dia sudah paham betul dengan konteks debat yang terjadi kali ini gitu. Nah, itu kalau dari sisi jumlah percakapan. Dari sisi jumlah akun pun seperti itu gitu. Jadi 73% akun lebih banyak ditujukan kepada Pak Jokowi, dan kemudian
27% kepada Pak Prabowo Sandi. Nah, di sini Pak Jokowi itu direspon sebesar 181.000 akun, sementara Pak Prabowo Sandi ada 66.000 akun. Tapi ada satu sisi yang menarik ya, jadi kan kita kalau meneliti tentang media sosial itu ada 3 hal. Satu adalah dari sisi percakapan, Pak Jokowi kuat gitu, dari sisi jumlah akun yang merespon juga cukup banyak, dan yang ketiga adalah dari sisi social network analysis. Itu adalah artinya adalah di antara jejaring percakapan antara dua kubu ini kira-kira siapa yang menang dan siapa yang mendrive isu gitu. Dan ternyata hasilnya adalah 52% untuk Pak Jokowi dan 48% untuk Pak Prabowo. Demikian. Baik, kita ke Mas Bima. Mas Bima, ini artinya kan ada beberapa tema, tapi kalau misalnya kita lihat dari percakapan di media sosial ataupun di dunia maya memang mengenai infrastruktur dan juga pangan yang paling kemudian menjadi sorotan publik. Artinya dengan kemudian strength point masing-masing dan juga kelemahan mungkin masing-masing, siapa yang akan unggul dalam debat kedua ini? Begini, ini tergantung bagaimana strategi ya, strategi khususnya oposisi dan strategi petahana untuk menjawab itu. Jadi yang pertama misalkan soal pangan itu sebenarnya sudah dibahas di debat pertama. Ketika ada serangan, bagaimana nih koordinasi kementerian Pak Jokowi? Ketika impor pangan ada dan Pak Jokowi agak sedikit salah di situ, ketika dia bicara bahwa ya saya bebaskan menteri-menteri saya, nanti kemudian keputusannya ya nanti saya ambil sendiri gitu. Jadi artinya di situ membuat publik akhirnya melihat kepemimpinan di bidang ekonomi Pak Jokowi dalam hal impor pangan itu perlu dikritisi di situ. Agak lemah karena nggak bisa. Ini masalah impor pangan itu harus berdasarkan data. Nggak bisa kemudian Menteri Perdagangan begini, Menteri Pertanian seperti ini. Itu. Kemudian yang kedua saya kira masalah soal infrastruktur ya. Ini juga bergantung tadi bagaimana bukan hanya panjang tol berapa, bendungan berhasil dibangun berapa, on progress berapa, tapi lebih ke arah yang dirasakan masyarakat langsung misalkan. Ada toko bangunan gitu ya, tapi adanya infrastruktur di depannya toko bangunan itu semennya juga tidak terbeli misalkan. Atau misalkan besi bajanya ternyata bukan produksi Krakatau Steel, tapi produksinya dari impor. Khususnya dengan proyek-proyek pinjaman dari Cina. Misalkan itu yang menjadi concern di masyarakat. Artinya siapa yang akan unggul dengan tema seperti ini menurut Mas Bima? Kalau saya sih to be fair 50-50 lah, nanti kita lihat nanti. Oke, baik. Bang Adian, untuk tema ini, apakah memang ada fokus khusus yang nantinya akan digarap oleh TKN ketika kemudian debat nanti Capres Jokowi akan tampil? Nggak ada. Sederhananya begini loh. Rakyat pasti akan berpikir begini. Satu perbuatan lebih berarti daripada 1000 kata-kata. Nah masalahnya kemudian perbuatan Jokowi jauh lebih banyak dibandingkan kata-kata Prabowo sendiri. Artinya tidak ada strategi khusus ataupun fokus misalnya di tema ataupun di topik mana yang akan menjadi keunggulan Jokowi setelah kemudian banyak sekali klaim-klaim itu agak sulit kita karena di seluruh aspek Jokowi unggul. Orang lawannya Prabowo yang tidak punya karya apa-apa. Ada elemen of surprise tidak nanti di debat nanti? Kalau surprise jangan ngomongin sekarang dong, nantilah. Tapi ada? Sedang dipersiapkan. Sedang dipersiapkan, artinya sudah ada persiapan matang menjelang hari Minggu nanti seperti itu ya Bang Adian? Tidak ada yang terlalu istimewa karena kita tahu bahwa Jokowi sudah melakukan banyak hal yang belum pernah dilakukan, bahkan belum pernah dihayalkan oleh Prabowo. Oke, Mas Toto mungkin ringkas saja sebelum kita menutup perbincangan malam hari ini mengenai debat kedua nanti. Ya, debat kedua akan lebih menarik perhatian publik karena terkait dengan kehidupan mereka langsung dan isu yang memang selalu jadi kontroversi. Pihak Jokowi pasti mengatakan infrastruktur ini legacy dari Jokowi. Di sisi lain selama beberapa bulan terakhir menjelang masa kampanye kita tahu juga ada aspek lain yang kemudian di framingkan dalam infrastruktur ini malah seakan-akan menjadi beban buat APBN kita yang defisitnya makin membesar dan kemudian dikaitkan dengan cerita-cerita kecil terkait dengan sulitnya hidup di masyarakat. Jadi menurut saya it's a show. Sulit kita kemudian melihat ini dari sisi substansi mana yang unggul dan yang tidak. Dan kita harus ingat juga di dalam pemilu di negara-negara maju sekalipun seringkali yang unggul dalam debat belum tentu menang seperti terjadi pada Al Gore dan John Kerry. Jadi balik lagi saya sih melihat apa yang terjadi dalam kampanye dan pekerjaan incumbent selama 4 tahun terakhir dan kritik oposisi selama 4 tahun terakhir itu yang lebih menentukan secara elektoral. Oke, Mbak Tika, jika seminggu sebelum debat saja sudah banyak sekali percakapan, artinya menjelang detik-detik
menuju debat ini artinya akan lebih banyak lagi ya yang diperbincangkan. Betul sekali, dan sama harapan tadi mereka juga menunggu kejutan di debat kedua itu apa yang akan dimunculkan dari masing-masing paslon. Oke, kita tunggu bersama-sama apakah ada faktor kejutan dan seperti apa nantinya penampilan dari para calon presiden ini di debat kedua nanti yang akan membahas mengenai energi, pangan, infrastruktur, sumber daya alam dan juga lingkungan hidup. Kita lihat bersama pada tanggal 17 Februari mendatang. Dan pemirsa, demikian perbincangan kami untuk malam hari ini. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Fitri Megantara mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan tetaplah bersama kami di Metro TV. Thank you, Mbak Tika. Metro TV, knowledge to elevate.